Jika terjadi hal-hal yang demikian ini, pernikahan boleh dibatalkan. Seperti apa? Ini penjelasannya. Jadi ada beberapa kondisi yang dimana di dalam pernikahan itu ternyata bisa tidak mengikat pernikahan itu. Maksudnya pernikahan itu bisa dibatalkan. Seperti apa kondisinya? Di antaranya adalah satu, jika si laki-laki itu menipu pihak perempuan. Contoh, sebelum menikah dia mengatakan kepada pihak perempuannya bahwa dia itu masih perjaka, gitu kan, misalkan. Kemudian terjadilah pernikahan. Setelah menikah baru diketahui ternyata pihak laki-laki ini sudah memiliki istri, maka si pihak perempuan memiliki hak untuk memfasah pernikahannya tersebut, gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia telah ditipu. Dan bagaimana kalau sudah dukhul, gitu kan, sudah digauli, sudah terlanjur, gitu kan. Kalau sudah digauli, maka si perempuan berhak untuk mendapatkan maharnya. Akan tetapi jika belum digauli, ya, maka si perempuan tidak berhak mendapatkan maharnya. Seperti itu. Nah, terus kalau seandainya sudah didukhul, kemudian si perempuan mengatakan, ya sudahlah, lanjut saja. Ya gimana? Sudah terlanjur, gitu kan. Itu bagaimana? Ya sudah, dilanjutkan. Dan karena ini kan kaitannya dengan pribadi si perempuan itu. Kalau dia sudah merasa ya sudahlah, mau bagaimana lagi, apalagi kan kalau sudah sampai digauli, gitu kan, udah terlanjur, gitu kan, akhirnya minta untuk dilanjutkan, ya sudah, berarti dilanjutkan. Ini diantara satu contoh kasus. Contoh kasus yang lainnya, sekarang pihak perempuan yang menipu ya laki-laki, si wanitanya yang menipu si pria. Sebelum menikah dia ngakunya masih bikrun, gitu, masih gadis. Ternyata setelah menikah si perempuan sudah punya anak. Maksudnya setelah menikah berhubungan kan, baru tahu ternyata si perempuannya ya sudah nggak asli, gitu, maksudnya sudah bukan bikrun lagi, sudah bukan gadis lagi. Maka dalam kondisi seperti ini si pihak laki-laki berhak untuk memfasah pernikahannya, membatalkan pernikahannya. Loh, lah ini kan sudah didukhul, sudah berhubungan, sudah digauli, terus bagaimana? Kalau sudah digauli berarti si perempuan ini berhak untuk mendapatkan maharnya, tetapi bukan mahar standar gadis, bukan mahar standar bikrun, tetapi standar sayyib, standar orang yang sudah pernah menikah. Contoh begini, kalau ini contoh misalkan saja ya, kalau perempuan ini masih gadis, standar maharnya itu adalah 5 juta misalkan. Tapi karena dia itu sayyib dan standarnya wanita seperti ini dalam kondisi dia itu sayyibah, orang yang sudah pernah menikah, misalkan standarnya itu 1 juta dia, gitu kan, maka dia berhak mendapatkan maharnya 1 juta, yang 4 juta diambil dan kemudian pernikahan difasah. Ya, seperti itu teman-teman. Itu beberapa contoh kasusnya. Atau begini, ketika sebelum menikah si pihak laki-laki ataupun perempuan ternyata dia itu memiliki beberapa penyakit, ya, penyakit yang membuat orang itu lari. Contohnya apa? Contohnya seperti apa namanya, baros, gitu kan. Baros itu kurapan, gitu. Itu kan bikin apa istilahnya, maaf, gitu kan, bikin geli, gitu kan. Tapi itu tidak diungkapkan, tidak disebutkan ketika proses khitbahnya itu, ya kan. Kemudian ketahuan ketika sudah menikah, maka pihak yang ditipu ini dia berhak untuk mengajukan fasah juga. Penyakit juzam, juzam itu kusta, gitu kan. Atau ternyata pihak laki-lakinya ini punya penyakit jub, jub itu maaf, gitu, kemaluannya potong, gitu kan, itu jub, gitu. Atau ternyata si laki-lakinya ini inin, gitu kan. Inin itu kemauannya besar
tetapi tidak bisa aktif gitu, nggak aktif gitu kan. Ya kita pakai bahasa halus saja ya. Gitu. Jadi ini beberapa penyakit gitu kan yang biasanya itu terungkap kalau memang ketika khidbah tidak disebutkan, terungkapnya setelah menikah. Maka pihak yang tertipu dengan kondisi seperti ini dia memiliki hak untuk fasah gitu teman-teman. Makanya jangan menipu gitu ya, apalagi yang mencari jodohnya lewat Facebook itu kan, karena biasanya di medsos-medsos seperti itu kan selalu yang ditampakkan itu adalah hal-hal yang kerennya aja gitu kan, padahal kenyataannya banyak yang tertipu lewat media sosial. Makanya jangan menipu. Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golongan Rasulullah. Sayang-sayang kalau seumpamanya ini sudah menikah tetapi maharnya sudah digunakan, tapi ini belum duhul ya, belum duhul kayak gitu. Terus ada terjadi merasa tertipu di salah satu pihak itu tadi, kira-kira maharnya ini tadi diganti atau kayak gimana ya? Kita jawab di video selanjutnya.